Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kartika dari jurusan Teknik Elektro, Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi, Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sebuah proposal penelitian dengan judul Gambaran Respon Orang Tua dan Anak Usia Sekolah Terhadap Pembelajaran Daring atau Online. Proposal ini disusun oleh Widanarti Setianingsih, SCAP MM bersama Nurse Nuni Setiawardani, SCAP, MCAP, dan tim profesi Nurse Universitas Binawan pada tahun 2021. Untuk penjelasan yang akan saya sampaikan dalam video yang meliputi, yang pertama adalah latar belakang pemilihan judul proposal penelitian, yang kedua adalah permasalahan atau kasus yang diangkat, yang ketiga adalah metode atau langkah-langkah penelitian, dan yang terakhir adalah kekurangan dari proposal penelitian tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke penjelasan utama. Latar belakang pemilihan judul penelitian ini karena adanya perubahan besar dalam sistem pembelajaran sejak masa pandemi COVID-19. Proses belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan tatap muka harus dialihkan menjadi sistem pembelajaran daring atau online. Perubahan ini tentunya membawa dampak yang cukup signifikan tidak hanya pada anak tetapi pada orang tua juga karena mereka harus mendampingi anak belajar dari rumah. Dalam pembelajaran daring ini menuntut penggunaan teknologi, koneksi internet, perangkat digital, serta kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon orang tua dan anak usia sekolah terhadap pembelajaran daring atau online. Selanjutnya, masalah penelitian yang diangkat dalam proposal penelitian ini adalah beragamnya respon orang tua dan anak dalam pembelajaran daring atau online. Permasalahan ini muncul karena dalam praktiknya, pembelajaran daring sering dianggap kurang efektif dibandingkan pembelajaran tatap muka. Beberapa orang tua merasa terbantu karena bisa lebih dekat dengan anak, tetapi beberapa orang tua lainnya merasa terbebani karena mereka harus membagi waktu, tenaga, serta biaya tambahan seperti kuota internet untuk mendukung proses belajar anak dari rumah. Sementara itu, pada anak-anak juga mengalami kesulitan, seperti yang pertama mereka kurang memahami materi pelajaran, yang kedua sulit fokus, yang ketiga kurangnya motivasi untuk belajar, yang keempat minimnya interaksi sosial, dan yang terakhir adalah kurangnya fasilitas seperti jaringan internet dan perangkat digital. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian survei kuantitatif deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian ini dilakukan di wilayah Jabodetabek dengan jumlah responden sebanyak 330 orang yang terdiri dari 165 orang tua dan 165 anak usia sekolah. Pengumpulan data ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form yang berisi respon positif dan negatif terkait pembelajaran daring. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis univariat untuk mengetahui respon orang tua dan anak terhadap pembelajaran daring. Metode penelitian ini dipilih karena dinilai efektif sesuai dengan kondisi penelitian di masa pandemi serta mampu memberikan gambaran umum mengenai respon dan responden. Setelah menjelaskan latar belakang, permasalahan serta metode penelitian yang digunakan, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kekurangan yang ada di dalam proposal ini. Yang pertama, penelitian hanya dilakukan di wilayah Jabodetabek sehingga hasilnya belum dapat mewakili kondisi orang tua dan anak di daerah lain yang memiliki keterbatasan fasilitas pembelajaran daring. Yang kedua, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner online sehingga hasil penelitian hanya bergantung pada kejujuran responden dan tidak disertai pengamatan langsung. Dan yang terakhir adalah penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga hanya menggambarkan respon orang tua dan anak tanpa membahas faktor penyebabnya secara lebih mendalam. Meskipun demikian, proposal ini tetap memberikan gambaran awal yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring. Demikian proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian ini terdapat kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.